selain mengetahui marginal cost, kan ada juga yang namanya average cost. Ada juga yang namanya average variable cost. Nah, kalau average cost itu adalah ini, nah average variable cost itu kan di bawahnya, average variable cost itu kan posisinya ada di bawah average cost. Nah, kita lihat di sini, kalau si perusahaan menjual barangnya, ternyata ini adalah average cost, ternyata dia harganya itu di atas average cost. Ini kan price. Price lebih tinggi daripada average cost. Sehingga kamu akan mendapati area ini nih. Lihat area persegi panjang ini. Ini. Kelihatan sama kamu? Kelihatan? Kelihatan? Oke, artinya sebenarnya di sini ketika P price lebih tinggi daripada average cost, kamu akan bisa mendapatkan laba. Nah, di mana labanya itu adalah price dikurangi average cost dikalikan dengan Q atau luas ABCD. Dan posisinya P itu lebih besar daripada AC. Dan Q star itu akan terbentuk ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Yes. Nah, sekarang mari kita lihat pada waktu Q1, ini adalah Q1. Pada waktu Q1, perhatikan baik-baik. Q1 marginal revenue-nya ada di mana? Marginal revenue-nya ada di sini kan? Nih, betul? Betul. Marginal cost-nya ada di mana? Ada di price. Marginal cost-nya ada yang sini. Ini kan fungsi marginal cost. Ini fungsi marginal cost. Betul? Artinya kan marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Betul nggak? Betul. Nah, pada waktu Q2, kita lihat ini adalah marginal cost. Ini adalah marginal revenue. Betul? Artinya marginal revenue lebih kecil daripada marginal cost. Dan Q star, pada saat Q star, marginal revenue sama dengan marginal cost. Kalau situasinya P lebih besar daripada AC, maka AC itu kan average cost ya. Maka si perusahaan dalam fase persaingan sempurna, dia akan mendapatkan profit. Karena profitnya itu adalah costnya adalah A, B, C, D. Clear? Clear? Sampai di sini clear-kah kalian? Jadi Bu, kalau misal average variable cost-nya lebih tinggi daripada price, itu mengalami kerugian? Yes. Kasih. Kalau misalkan average variable cost-nya ada di sini, nih. Gini. Iya. Ataupun misalkan price average cost-nya ini lebih besar daripada P, ini kayak gini. Kayak gini. Ya, udah pasti dia rugi. Ini, perusahaan kompetitif mengalami rugi. Kamu lihat kapan dia rugi? Kalau dia ngejual harganya itu, dia harga average cost-nya itu ternyata lebih tinggi daripada price-nya. Ini. Sudah pasti situasinya adalah rugi. Berarti kan dia kan profitnya kan, kalau ini adalah Q star, maka jatuhnya kemana nih? AC-nya di sini, berarti persegi panjangnya ini adalah ini. Harusnya harapannya ini profit kan? Betul nggak? Tapi dia menjadi rugi. Rugi karena price-nya itu lebih rendah daripada average cost-nya. Rugi. P dikurang AC dikalikan dengan Q atau luas ABCD. Pada saat Q di sini, MR sama dengan MC, dan average variable cost kurang dari P, dan P kurang dari AC. Jadi pada saat average cost kurang dari P, dan P kurang dari AC, ini kondisi rugi. P lebih besar daripada average variable cost, tapi P kurang dari average cost. Situasi rugi. Clear? Clear buat kalian? Clear kah?
Clear kah? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kalau Belum. belum, ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan continue lagi. Laba akan maksimum ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Jika P lebih besar daripada AC, sudah pasti tadi kalau P lebih besar daripada AC berarti perusahaan meraih laba, betul? Tapi kalau misalkan price lebih tinggi dari Daripada average cost tapi akan kurang dari mengalami average cost, maka perusahaan memproduksi kerugian. tetapi merugi, betul? Betul. Terus gimana, Bu, kalau price-nya kurang dari average variable cost? Nah, kalau kurang dari variable cost, nah ini dia. Ini kan kalau price-nya itu, kalau ini kurang dari average variable cost ini. Terus apa yang terjadi? Ya perusahaannya tutup. Betul nggak? Betul? Perusahaan menutup kegiatan produksi atau istilah ekonominya itu adalah shutdown. Kalau price kurang dari average variable cost, perusahaan menutup produksi atau istilahnya itu adalah shutdown. Oke? Jadi perusahaan memilih tingkat output ketika marginal revenue sama dengan marginal cost dan selama dapat menutup biaya variabel atau variable cost. Kalau sampai terjadi price kurang dari average variable cost, maka yang terjadi perusahaan tutup atau shutdown. Clear sampai di sini? Clear? Clear. Oke, mari kita lihat lagi. Lalu gimana perusahaan menentukan output dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua input. Kalau jangka pendek kan sulit bergerak perusahaan. Dia sulit untuk mengubah semua input. Tapi kalau udah bicara jangka panjang, kamu sebagai pengusaha dengan mudahnya kamu bisa melakukan adjustment terhadap ukuran pabrik ataupun input yang ada. Dengan demikian, seluruh biaya produksi perusahaan bersifat variabel dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan juga dapat bebas keluar dan masuk. Oke, nah gimana dengan tingkat outputnya? Menentukan output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah ukuran pabriknya agar dapat berproduksi pada biaya paling rendah. Oke, jika semua ukuran pabrik yang dapat memproduksi pada biaya paling rendah dapat dibangun, maka kurva biaya rata-rata jangka panjang LAC itu akan seperti pada gambar di samping. Kalau ini kan long run marginal curve, ini adalah long run average, long run marginal cost, ini adalah long run average cost. Ketemu di titik yang sama ini. Oke. Pada jangka panjang, maka nantinya long run marginal cost juga akan sama dengan long run average cost. Dan perusahaan dapat melakukan adjustment termasuk ukuran pabriknya ataupun input yang akan digunakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Keseimbangan jangka panjang untuk pasar persaingan sempurna itu akan terjadi seperti kasus ini, marginal revenue sama dengan long run marginal curve, price akan sama dengan long run average cost, sehingga artinya tidak ada insentif untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Pada jangka panjang, perusahaan akan mengalami yang namanya zero economic profit. Zero economic profit itu artinya adalah kamu nggak untung dan kamu juga nggak rugi. Zero economic profit. Dan akan didapatkan harga pasar keseimbangan. Sampai di sini, ada pertanyaan? Dan ini semua, kalimat ini semua, itu tercantum di dalam grafik ini. Ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berlatih lagi untuk mengasah kemampuan kalian menyerap teori dengan latihan soal. Saya akan berikan latihan soal, mohon ditunggu sebentar. Ada beberapa latihan soal, tapi saya akan cari yang bersesuaian dengan kalian.
Nah, ini dia. Apakah kalian paham bahasa Inggrisnya? Asumsikan saja atau anggap saja ada perusahaan perfectly kompetitif. Perusahaan kompetitif yang memproduksi 10.000 basel untuk jagung selama 1 tahun. Di mana outputnya itu terjadi ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Oke, ini dia marginal cost equals marginal revenue. The market price untuk jagung tersebut, corn, yes, itu adalah $2. The firm's total cost per year itu adalah 30.000 dan fixed cost per year itu adalah 15.000. Nah, pertanyaan pertama, part 1. In the short run, this firm should apa? Pilihan kamu. Produce 20.000 basel to try to increase economic profit atau produce 10.000 basel of corn because although they are losing money, they are losing less than if they shut down, atau pilihannya shut down atau continue producing until the price of corn increase. Mana pilihannya? Gunakan ilmu yang tadi kamu sudah pelajari. Apa pilihannya di sini? Coba. Tadi kalau rugi itu kondisinya kayak seperti apa? Merugi itu kondisinya kayak apa? Kalau begitu, Biayanya lebih besar. average variable cost-nya lebih besar daripada price-nya. Rugi itu kalau P-nya itu kurang dari Average variable cost. kalau P kurang dari average cost, shutdown dong. Benar nggak? Kalau ini berarti udah shutdown dong. Benar nggak? Iya, Betul nggak? betul. Benar? Betul. Nah, jadi coba kita hitung. Average cost itu yang mana sih? Average cost yang mana? Average cost itu kan berarti total cost dibagi dengan Q. Itu kan average cost, benar nggak? Total cost yang mana? The firm total cost per year itu adalah 30.000. 30.000. 30.000 itu kan total cost. Kalau dibagi dengan jumlah Q berapa? 30.000 dibagi 10.000. dibagi 10.000 berarti AC-nya berapa? AC sama dengan TC dibagi dengan Q, gitu kan? Berarti sama dengan 30.000 dibagi dengan 30.000 dibagi dengan Q-nya berapa? 10.000. Sama dengan 3. Ini kan, betul? Betul. Betul. Nah, price-nya tadi kan $2 di sini. Iya. Sementara AC-nya 3. Berarti price-nya kurang dari 3 kan? Iya. Ya, Artinya si perusahaan ini merugi nggak? Rugi. rugi. Perusahaan ini rugi kan? Rugi. Nah, apa jawaban yang tepat? Produce 20.000 basel to try to increase economic profit. Produce 10.000 basel because although they are losing money, they are losing less than if they shut down atau continue. Atau continue producing until the price corn increase. Yang mana? Yang mana pilihan kamu? B. Hah? Yang B? Kita cek dulu situasi ini. Ini price shutdown apa enggak sih? Kan kalau price kurang dari AVC, maka shutdown gitu kan? Iya. Nah, average variable cost berapa ya? Ini kan fixed cost-nya 15.000. Berarti variable cost-nya 15.000 dong, benar nggak? Betul. 15.000 variable cost. Berarti kalau AVC sama dengan VC dibagi Q, betul? VC dibagi Q sama dengan 15.000 dibagi 10.000.
Dibagi 10.000 berarti sama dengan 1,5. satu setengah dolar. Iya. 1,5 dolar kan? Iya. Apakah dia perlu shutdown? Apakah dia perlu shutdown perusahaan ini? Tidak. Main yang mau. Price 2. Ini ngantuk Apakah dia kurang dari AVC? Ini namanya. 2 lebih besar daripada AVC, betul? Betul. Berarti jawaban shutdown udah pasti salah. Ya. They are losing then if they shutdown. Apakah jawabannya ini? Apakah jawabannya yang B? Tinggal 3 pilihan. Apakah jawabannya A, B, atau D? Yang mana? Yang mana jawabannya? A. Gimana? Sepakat yang A, B, atau C? A atau D? Kalau continue producing until the price corn of increase, betul nggak? Betul nggak ini? Sampai dia price corn-nya increase. Kalau price increase berarti kan biasanya quantity demanded decrease. Betul nggak? Ya Allah, ya Allah, coret-coret. Siapa itu? Jadi apa jawabannya? Apakah A, B, atau D? Yang betul jawabannya adalah A. Dia tetap produce. Ya, memproduksi lebih banyak ya, Bu ya. Dia tetap produce 20.000 basel to try to increase economic profit. Karena dia bisa jadi rugi pada jangka pendek, tapi kan pada jangka panjang dia bisa mendapatkan zero economic profit. To increase the economic profit. Awalnya aja dia rugi, tapi kan dia belum shutdown. Dia masih punya kemungkinan untuk menaikkan profitnya. Dia tidak dalam posisi shutdown. Jadi yang betul adalah produce 20.000 basel to try to increase economic profit. Itu dia. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kamu kebayangkan tadi tuh grafiknya tuh dibawa kemana ya arahnya? Nah, situasinya kayak gini. Jadi kamu harus tahu kapan shutdown. Shutdown itu kalau P kurang dari AVC. Tapi dalam kasus ini dia tidak shutdown. Dia masih bisa kok increase. Dia masih bisa increase economic profit. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Tadi sampai di mana? Tadi sampai di mana? Ini ya. Dalam jangka panjang, semua perusahaan akan memperoleh laba zero economic profit. Ini merupakan norma rate of return yang menunjukkan bahwa industri tersebut kompetitif. Dan ini akan diperoleh ketika P sama dengan long run marginal cost sama dengan long run average cost. Dan keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna itu diperoleh ketika marginal revenue sama dengan long run marginal cost dan price sama dengan long run average cost. Dalam konteks ini tidak ada insentif untuk masuk ataupun keluar pasar dan akan terjadi yang namanya zero economic profit, harga pasar keseimbangan. Nah, kita lihat di sini pertanyaan. Menentukan output dalam jangka panjang, mengapa perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memperoleh laba positif atau mengalami kerugian dalam jangka panjang? Tidak memperoleh laba positif itu artinya adalah ketika perusahaan di pasar memperoleh laba positif atau P lebih besar daripada long run average cost, artinya adalah perusahaan baru akan masuk ke pasar. Suplai pasar meningkat sehingga harga pasar turun. Sampai kapan? Ketika price sama dengan long run average cost. Dalam karakteristik pasar persaingan sempurna, kita tahu bahwa mereka itu dengan mudah masuk atau keluar pasar.
free entry dan free exit. Kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya perusahaan itu bisa mendapatkan positif laba kalau P-nya itu lebih dari long run average cost. Karena apa? Ketika ada positif laba, tentunya ini akan mendorong atau menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan yang belum tergabung. Perusahaan baru akan dengan mudah masuk ke dalam pasar. Ketika mereka masuk ke dalam pasar, apa yang terjadi? Suplai pasar meningkat, harga pasar akan turun. Sampai kapan hal ini terjadi? Sampai P equal to long run average cost. Kalau hal itu digambarkan secara grafik, inilah yang terjadi. Pada keseimbangan awal, titik A, kita lihat di sini, ini adalah titik A. Perusahaan memperoleh laba sebesar area kuning, ini adalah profit. Nah, ketika tahu, kalau misalkan orang-orang pada bangun perusahaan, dan saya masih di luar area perusahaan pasar persaingan sempurna, ketika saya melihat ada profit, maka saya akan mencoba masuk ke dalamnya. Hal ini mendorong perusahaan baru masuk sehingga suplai pasar naik dari S1 ke S2. Rame-rame, enggak hanya Bu Masarina yang tertarik karena adanya profit, semua orang tertarik. Rame-rame masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Akibatnya apa? Ketika perusahaan baru masuk, apa yang terjadi? Hal ini akan mendorong suplainya meningkat. Dari S1 pindah ke S2, move to the right, dari S1 ke S2. Oke, lihat garisnya ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika rame-rame masuk, kuantitasnya bertambah dari Q1 menjadi Q2. Lalu apalagi yang terjadi? Akibatnya, kalau hal ini terjadi, rame-rame orang masuk ke dalam pasar, Q-nya nambah, akibatnya adalah price menjadi turun. Yang tadinya harganya 7, turun menjadi 5. Sehingga ketika price turun, lalu apalagi yang terjadi? Kalau price turun, kurva demand perusahaan, price taker bergeser ke bawah. Betul? Pada keseimbangan baru titik B, perusahaan memperoleh zero economic profit. Ini dia. Clear sampai di sini? Clear? Oke, nah sekarang mengapa perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak meraih laba positif atau mengalami kerugian dalam jangka panjang? Kerugian itu konsepnya apa sih? Kerugian itu kan P kurang dari AC. Kalau dalam jangka panjang berarti price kurang dari long run average cost. Terus apa yang terjadi kalau price kurang dari long run average cost? Ya berarti kalau price-nya kurang dari long run average cost, yang ada di dalam rame-rame pengen keluar. Ngapain saya bertahan? Betul nggak? Ngapain saya bertahan di perusahaan ini? Lebih baik saya keluar. Kalau rame-rame berpikir yang sama seperti itu, rame-rame ingin keluar dari pasar persaingan sempurna, apa yang terjadi? Suplai pasar berkurang. Kalau suplai pasar berkurang, lalu apa yang terjadi? Harga pasar naik. Betul? Sampai kapan ini terjadi? Sampai P sama dengan long run average cost. Mari kita lihat situasi yang terjadi secara grafik. Pada keseimbangan awal, titik A, perusahaan mengalami kerugian. Mengapa mengalami kerugian? Titik A adalah ini. Ini titik A. Dia mengalami kerugian di area yang sebelah yang berwarna kuning. Oke. Lalu hal ini mendorong perusahaan di dalam pasar untuk keluar dari pasar. Kalau keluarnya rame-rame, maka apa yang terjadi? Supply curve move to the left. S1 Pasar naik. ini pindah ke S2. Lalu kalau misalkan move to the left, apa yang terjadi? Q1 menjadi berubah menjadi Q2, di mana Q2 justru lebih kecil daripada Q1. Di sini, betul? Betul. Kalau barang di pasar secara rame-rame tadi kan rame-rame keluar. Lalu artinya kan secara kuantiti barang itu menjadi berkurang. Supply berkurang. Kalau supply berkurang, lalu apa yang terjadi? Harga pasar naik. Harga pasar menjadi naik. Seiring dengan penurunan output. Kita lihat ketika harganya naik, maka kurva demand perusahaan bergeser ke atas dari D1 menjadi D2. Pada keseimbangan baru titik B, price sama dengan long run average curve, average cost. Artinya di sini perusahaan memperoleh zero economic profit. Tidak untung, tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi.
zero economic profit. Clear? Clear kah sampai di sini? Semoga clear ya. Oke. Nah, sekarang bentuk kurva penawaran jangka panjang industri tergantung pada bagaimana perubahan output industri mempengaruhi harga input yang harus dibayar oleh perusahaan. Semua perusahaan diasumsikan mempunyai akses terhadap teknologi produksi yang ada. Output ditingkatkan dengan menggunakan lebih banyak input, bukan karena penemuan. Nah, sekarang kita belajar lagi kurva penawaran jangka panjang. Kalau dia constant cost. Constant cost itu maksudnya seperti apa? Mari kita lihat di sini. Ketika permintaan D1 ke D2, kita lihat di sini, D1 ke D2 menyebabkan economic profit. Perusahaan baru akan masuk ke pasar, sehingga akan mendorong S1 pindah ke S2. Dimulai terlebih dahulu dengan adanya kenaikan permintaan. D1 mengalami kenaikan ke D2, kenaikan permintaan, menyebabkan economic profit. Kalau udah ada economic profit, biasanya orang rame-rame masuk. Perusahaan baru masuk ke pasar, sehingga yang tadinya dia desa S1 di sini, dia move to the right, menjadi S2 di sini. Harga pasar kembali ke harga semula, P1. Oke, tadi ini S1, lalu ini adalah S2. Oke, output pasar naik dari Q1 menjadi Q2. Kurva penawaran jangka panjang sama dengan ini. Penawaran jangka panjang kalau dia constant cost, ini constant cost, kita lihat. Kurva penawaran jangka panjang sama dengan short run. Ini adalah supply long run atau long run supply curve, maka perubahan output tidak mempengaruhi perubahan input. Outputnya berubah, tapi tidak mempengaruhi harga input. Ini dia berupa supply dalam long run, tapi dia konstan. Oke, bagaimana kalau misalkan supply long run, tapi dia increasing, seperti ini. Kalau increasing kan berarti ini dia, ini. Lihat nggak nih? Nih, supply curve, tapi dia long run. Kelihatan ya? Ini saya hapus lagi. Nah, kita lihat lagi, kurva permintaan D1 ke D2 itu menyebabkan economic profit. Perusahaan baru masuk ke pasar sehingga S1 pindah ke S2. Terjadi kenaikan permintaan input. Oke, terjadi kenaikan permintaan input, harga input naik. Kurva MC dan long run average cost itu bergeser ke atas. Marginal cost tadi kan ini, marginal cost adalah ini awalnya. Dan kalau misalkan terjadi increasing cost, sudah pasti marginal cost akan naik juga, bergeser ke atas. Dengan demikian, long run average cost juga akan naik. Oke, output pasar naik dari Q1 ke Q2. Kurva penawaran jangka panjang adalah ini. Kenaikan output menyebabkan harga input naik. Kenapa? Karena ini adalah tipe dari increasing cost. Harga pasar baru lebih tinggi dari P3, di mana P3 itu lebih besar daripada P1. Ya, ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi kalau misalkan dia decreasing cost. Ini saya hapus lagi. Kalau decreasing cost berarti kurvanya ini, yang ini turun. Dan ini ada di slide selanjutnya. Ini dia. Kurva permintaan D1 ke D2 menyebabkan economic profit. Perusahaan baru masuk ke pasar, sehingga S1 pindah ke S2. Dengan demikian terjadi yang namanya penambahan output. Terjadinya penambahan output otomatis menyebabkan terjadinya penurunan harga dari P1 ke P3. Kenaikan output menyebabkan harga input turun. Oke, harga pasar baru lebih rendah. P3 dikurangi dengan P1. Ini kalau yang terjadi adalah decreasing cost. Di mana kalau decreasing cost, maka kurvanya itu ini, decreasing. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita lihat lagi
Apa sih kebaikan dan keunggulan dari pasar persaingan sempurna? Kebaikannya adalah efisiensi maksimum, pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama. Selanjutnya adalah para penjual tidak perlu iklan untuk promosi. Keburukannya adalah seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, pasar persaingan sempurna itu tidak mendorong inovasi. Semua menjual barang yang sama. Nggak ada inovasi di sana. Tidak ada variasi pilihan karena barang bersifat homogen. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal di sini. Pasar untuk fertilizer bersifat persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan di pasar memproduksi output, tetapi saat ini sedang menderita kerugian. Bagaimana harga fertilizer dibandingkan dengan biaya rata-rata total, biaya variabel rata-rata, dan biaya marginal dari produksi fertilizer? Gambarkan dua grafik masing-masing untuk mengilustrasikan kasus tersebut pada perusahaan di pasar. Nah, coba yang tadi, kapan dia rugi? Tolong diingat-ingat, situasi rugi itu kapan? Nah, ini coba latihan, situasi rugi itu kapan? Kalau P kurang dari LAC. Atau dengan kata lain AVC juga price lebih tinggi daripada AVC, tapi price kurang dari AC. Ini kan? Betul? Nah, kalau kita gambarin, gimana kita buat gambarnya? Perusahaan ini kan bisa memaksimumkan profit kan sebenarnya. Perusahaan fertilizer ini bisa memaksimumkan profit asalkan P sama dengan MC. Betul? Betul? Tapi catatannya adalah P-nya ini harus di antara AVC dengan AC. Jangan sampai P-nya itu kurang dari AVC. Kalau P-nya kurang dari AVC, kalau P kurang dari AC, dia masih bisa memproduksi. Nah, sekarang coba tolong gambarin situasi ini ke dalam grafik. Kira-kira gimana? Situasi rugi. Kalau rugi berarti ini kan situasinya rugi ya. Ini kan menderita kerugian, betul? Berarti grafiknya adalah, kalau ini adalah Q, ini adalah P. Betul? Betul. Berarti kalau misalkan perusahaan, ini kan pada perusahaan dan pada industri atau pasar. Kalau perusahaan berarti dia itu kan punya demand curve, benar? Benar? Ya, Dia kan juga punya price, betul? Ya? Dia juga punya marginal cost kan? Benar nggak? benar. Dan ini harapannya kan marginal cost equal to price, betul? Betul. Oke, nah dia kan juga punya average cost, betul? Betul. Kalau dia menderita kerugian berarti yang AC lebih tinggi daripada P, betul? Betul. Tapi jangan sampai P lebih tinggi daripada, jangan sampai P kurang dari AVC. Artinya AVC-nya terus harus ada di bawah P, betul? Betul. Ini adalah AVC. Jadi gambarnya adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah P dan ini adalah AC. Ini adalah AVC. Clear nggak? Sampai di sini clear nggak? Clear kalian? Atas yang bersih ya, soalnya ini kan saya gambarnya ada tulisannya mungkin kalian menjadi tidak clear. Tapi nggak apa. Nah, sekarang kalau misalkan untuk pasarnya gimana? Tadi kan untuk perusahaan. Dan ini pasarnya. Untuk pasarnya sama aja. Berarti kalau ini adalah E, berarti ini adalah supply curve. Dan ini adalah price. Ini adalah key.
Di sini adalah key, ini adalah price. Oke? Oke? Betul? Betul. Nah, artinya untuk perusahaan price itu sama dengan demand curve kan? Ini P. Kalau lebih besar dari AC, ini dia. Ini dia. Ini AC. Kalau AVC berarti P-nya itu harus di atas AVC. Oke, inilah situasi yang terjadi. Kalau industrinya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah bisa diterima materinya atau terlalu sulit? Nah, oke, saya lihat lagi contoh yang kedua. Ini sudah ada jawabannya. Kita lihat sama-sama. Setelah ini tidak ada jawabannya. Katakan sebuah perusahaan kompetitif memiliki fungsi total biaya CQ sama dengan 450 plus 15 Q plus 2 Q kuadrat. Dan fungsi biaya marginal, MC, marginal cost, itu merupakan fungsi dari kuantitas, sama dengan 15 plus 4 Q. Jika harga pasar adalah P sama dengan $115 per unit, tentukan tingkat output optimal yang harus diproduksi oleh perusahaan. Hitunglah total keuntungan perusahaan. Lagi-lagi, price itu kan equal dengan marginal cost, betul? Betul. Price-nya adalah 115. Marginal cost yang mana? Marginal cost sudah diketahui 15 plus 4 Q. Tapi sebenarnya kalau ini tidak diketahui, asumsikan aja ini tidak diketahui, gimana kamu mencari marginal cost? Kamu bisa memanfaatkan informasi total cost di sini. Betul? Di mana total cost aksen, derivatif dari total cost sama dengan 15 plus 4 Q. Kalian mengerti apa yang saya maksud? Jadi ada kalanya marginal cost itu diketahui seperti ini. Tapi in case kamu nggak tahu marginal cost, belum dimention, kamu bisa mencari dengan cara turunan pertama dari total cost. Turunannya adalah 15 plus 4 Q. Clear sampai di situ? Nah, karena P sama dengan MC, price sama dengan marginal cost, artinya 115 di sini sama dengan 15 plus 4 Q. Berarti 4 Q sama dengan 115 dikurang 15 sama dengan 100. Q sama dengan 25. Sampai di sini clear? Sampai di sini clear kah? Clear. Sampai di sini clear kah kalian? Itu 25-nya dari 100 dibagi 4 Q ya, Bu? 100 dibagi 4. Yes, 4 Q sama dengan 100. Otomatis Q sama dengan 100 dibagi 4. 25. Clear? Clear. Clear. Oke. Nah, sekarang kalau sudah clear, hitunglah total keuntungan perusahaan. Kalau bicara keuntungan, ini kan istilahnya adalah profit. Profit itu adalah total revenue dikurang dengan total cost. Total revenue kan matematikanya itu R. Total cost itu adalah C. Total revenue itu sendiri itu sama dengan apa yang kamu produce, berapa yang kamu produce dikalikan dengan harganya. Total revenue itu sama dengan P kali Q. Clear? Dikurangi dengan C-nya. Clear sampai di sini? Iya. Price-nya 115. Infonya dari mana? Ini, price 115. Q-nya dapat dari sini, 25. Dikurangi dengan total cost. Total cost sama dengan 450 plus 5Q plus 2 kuadrat. Ini. Berarti tinggal dimasukin aja. 450 plus 15 kali 25 plus 2 dikali 25 kuadrat. Sehingga profit sama dengan 2875 dikurangi 2075 sama dengan 800. Sampai sini clear? Iya. Sampai di sini clear? Clear kah kalian? Clear. Clear? Oke, now. Sekarang saya akan kasih lagi soal buat kalian. Wait.
Soal buat kalian mana ya nih? Silakan. Apa pilihan kalian? Ada workers per day 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pizza per day 0, 25, 75, 150, 200, 205. Fixed cost, variable cost. Pizza sell for $10 a pie. The pizza shop earns bla 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 when it use 3 workers per day. Apa jawabannya? Tolong pikirkan dulu sebelum menjawabnya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, kalau soal kayak gini berarti pizza per day 0, 25. Kita hitung dulu. Total revenue berapa? Total cost berapa? Total revenue? Total cost? Total revenue di 2.400. yang mana 2.400? Variable cost. Yang mana 2.400? Yang Total revenue workers per day-nya 0 berapa? 0 kan? Betul nggak? Total cost-nya berapa? Total cost-nya berapa? Fixed cost plus variable cost berarti 500. 500. 500. Oke. Nah, ini kan kalau workers per day-nya 0. Kalau misalkan 3, kan pertanyaannya when it use 3 workers per day. Kalau misalkan 3 berarti total revenue-nya berapa? 1.000. Total revenue. Total revenue. 1.000 dari mana? 1.000. Bentar. 150. 1.100. Dari mana 1.100? Itu Total revenue-nya berapa? 150. Total revenue adalah P kali Q. Total revenue sama dengan P kali Q. Q-nya berapa? 400. TR sama dengan P kali Q. Berapa yang kamu produce? Berapa yang kamu produksi? Produksi 150. Betul, produksinya 150. P-nya berapa? 10. Hah? 10. 10. Berarti total revenue berapa? Ya. 1.500. Berarti total revenue-nya 1.500. Oh, Ya, berarti total revenue 1.500. Total cost berapa? 500 plus ini berapa? 950. 950. 950. mm, Terus berarti total revenue dikurang total cost berapa? 550. Hah? 550. 550. Berarti profitnya nih. 550. Profit kan kalau biasanya tulisannya P ya. P kayak gini, Ed. Seperti ini, betul? Ini kan profit. Berarti profitnya berapa? 550. 50. Berarti jawabannya yang mana? The pizza D. shop earns D. B atau D? D. Delta. Delta. Nih, delta. Berarti perusahaan ini The Pizza Shop earns a profit 550. oh, Clear? clear. Clear. Gampang kan?
Gampang, Bu. Gampang. Oke. Oke, gampang ya sekarang. Heeh. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua. Astagfirullah. Oh, wes. Oke, pertanyaan kedua. Ini. Tapi sebentar ya, karena udah ada jawabannya, saya hapus dulu. Sebentar ya. Sebentar. Saya hapus Iya, dulu Bu. ini. Satu lagi soal buat kalian. Satu lagi. Tapi saya hapus dulu jawabannya biar kamu nggak langsung lihat. Bentar, saya stop share dulu ya. Saya edit sebentar. Bentar ya, saya edit sebentar. Bu. Biar kamu nggak lihat jawabannya. Oke, Bu. Bentar. Oke. Ini dua terakhir pertanyaan. Untuk masih kasus yang tadi, kalau price increase to $4, what should the firm do in the short run? Soalnya masih yang tadi, tapi pertanyaannya diedit. Pertanyaannya diubah. Apa yang harus dilakukan perusahaan ketika price naik menjadi $4? Apa menurut kamu, bayangkan kamu pengusahanya, apa yang terjadi kalau harga naik menjadi $4? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu pengusahanya? Coba kita lihat, kalau kamu punya perusahaan, I, lalu ini adalah P. Awalnya kan P kamu, awalnya kan tadi kan P-nya adalah 2 misalkan. Terus sekarang naik P-nya 4. Apa yang terjadi? Penjualannya menurun mungkin, Bu. Atau misalkan ini industrinya deh, coba. Ini adalah ini Q, ini P. Ini adalah S. Anggap saja tadi Q-nya di sini, lalu ini adalah P-nya 2. Terus sekarang P-nya 4. Kalau P-nya 4, apa yang terjadi? Suplai Kalau price-nya pasar 4, naik. hah? Apa ya? Kalau kamu pengusaha, kalau kamu lihat P-nya 4, tadinya awalnya 2, lalu tindakan kamu apa sih? Kalau kamu jualan mie ayam deh, tadi harganya 3.000 atau harganya 15.000. Lalu sekarang kamu melihat harga menjadi 40.000. Terus kamu apa yang kamu lakukan? Dari 15.000 jadi 40.000. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu nambah jualan mie ayam nggak? Mangkuknya kamu tambahin nggak? Enggak. Mie ayamnya dibanyakin nggak? Betul nggak?
Betul. Itu yang terjadi. Kamu Oke. produce more output, betul? Karena kamu melihat bahwa price menjadi increase, betul nggak? Betul. Ya kalau harganya naik ya, apalagi kalau naiknya signifikan, otomatis kamu akan menambah output dong, secara ekonominya, betul nggak? Seperti itu. Betul. Ya, oke. Now, sekarang karena kamu udah jawab betul, satu lagi. Tadi kan saya bilang hanya tinggal 2 soal. Satu lagi sebelum berakhir. Now, kalau toko menawarkan jasa cuci foto, katakan setiap toko mempunyai fungsi biaya sekian. Nah, pertanyaan saya adalah, berapa price yang harus dijual? Kita mainannya dengan fungsi saja. Gunakan fungsi. Price yang harus dijual itu berapa? Price yang harus dijual? Tadi kamu udah bilang ngerti. Berarti price yang harus dijual itu harusnya sama dengan price sama dengan MC, betul? Betul. Sama dengan Marginal cost. Berarti price sama dengan 0,5 0,5 0,5 ditambah 0,16 pi. Ini kan? Iya. Ya. Ini kan? Ya. Oke. Nah, sekarang anggap saja misalkan P-nya itu adalah 8. Berarti Q-nya berapa? Jika if P 8, berarti Q-nya berapa? P-nya 8. Berarti Q sama dengan? Q sama dengan? Ini udah gampang dong. Ini matematika sederhana doang kan? Kalau P-nya sudah tahu, berarti Q-nya tahu dong. Betul nggak? Q-nya. Berarti Q-nya berapa? Ini gampang banget nih. Kalau P8, Q-nya berapa? Q-nya dari mana? Berarti 8 sama dengan 0,5 plus 0,16 Q. Betul? Betul. 0,60. Berarti 0,16 Q sama dengan 8 dikurangi 0,5. sama dengan berapa? 7,5. 0,5. Berarti Q sama dengan 7,5 bagi dengan 0,16 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 46,875. 46 berapa? Coba ulangi. 46,875. Ya, gampang kan? Gampang kan? Sampai di sini kamu udah kebayangkan inti materi hari ini? Kebayang? Kebayang ya? Oh, ternyata kalau perusahaan pasar persaingan sempurna itu dia tuh bisa rugi. Dalam jangka pendek dia bisa rugi, tapi selama price-nya itu lebih tinggi dari average variable cost, selama dia tidak shutdown, dia masih punya harapan untuk profit kan? Betul nggak? Betul. Dia akan mencapai profit maksimum kalau price-nya itu sama dengan marginal cost, sama dengan marginal revenue. Kalau price-nya itu masih kurang dari average cost, maka dia akan mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan price-nya itu sama dengan marginal cost, maka dia akan memperoleh laba maksimum. Oke, dalam jangka panjang bisa saja perusahaan yang tergabung dalam pasar persaingan sempurna itu merugi. Tapi dalam jangka pendek maksud saya. Tapi dalam jangka panjang, perusahaan ini justru akan mengalami yang namanya zero economic profit. Tidak untung dan juga tidak rugi. Oke, sampai di poin ini. Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan sampai di titik ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, atau masih ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan?
Tidak ada, berarti saya kembalikan lagi ke Ibu Lulu, mungkin ingin menutup. Dari saya sekian, teman-teman. Semoga ada yang kalian pahami dari materi yang saya berikan. Semoga ada yang dimengerti. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Lulu. Terima kasih, Bu Lulu. Baik, terima kasih Bu Masarina atas paparannya terkait ini. Ya, Bu. Ya, mohon maaf ya Bu, ini anak saya lagi bermain-main. Jadi Iya, agak nggak apa-apa, berisik. Bu. Eh, Oke teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin bisa kita share ya Bu ya untuk materinya. Nanti kalau Iya, misalnya memang ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa share di grup. Siapa tahu nanti bisa disampaikan ke Bu Masarina. Barangkali ini anak-anak kami masih malu-malu Ibu, sehingga mungkin belum banyak pertanyaan. Tapi tadi beberapa teman-teman juga sudah mulai merespon, banyak yang menjawab juga ya. iya. Dan Tapi untuk memang latihan-latihan materinya soal. agak sulit juga kayaknya ya. Iya Bu. Iya. Nanti untuk sebenarnya sih kalau untuk secara teoritisnya ya Bu ya, misalnya jenis-jenis apa namanya ciri-cirinya, kemudian apa-apa aja ya yang biasa dilakukan oleh penjual dan pembeli gitu ya Bu ya. Secara teorinya mungkin sudah ada di buku, mungkin lebih mudah dipahami. Tapi kalau ini yang Bu Mas Arin jelaskan kan mungkin kurva-kurva ya Bu ya, banyak yang kurva-kurva sehingga mungkin teman-teman kayaknya kalau di kelas pun juga setiap saya jelasin tentang kurva pasti mereka langsung yang ibu gitu ya. Ya Oh, gitu teman-teman ya. ya, Mbak Amira, Mbak Arli gitu ya. Nah, nanti kita belajar sama-sama lah Bu, sama-sama dengan teman-teman juga. Saya pun juga masih apa namanya belajar juga terus. Artinya ini ada suatu apa namanya insight baru, materi baru dari Bu Masarina, sehingga nanti bisa kita pelajari pelan-pelan. Nanti saya mungkin share materi Ibu nanti bisa di-share ke saya biar saya sampaikan ke e-learning anak-anak Bu. Iya, iya Bu. Nanti saya akan share. Tadi kan karena sempat dicoret-coret, saya betulkan dulu lebih dahulu ya Oh Bu ya. iya, Banyak oke coret nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa Ibu. Iya. Untuk itu tadi screenshot di awal, apakah sudah Bu? Oh, screenshot di awal sudah Bu. Oh, tadi sudah ya. Dari Tadi jam jam berapa tadi ya? berapa? Maksudnya bisa disesuaikan apakah ini sudah 2 jam apa belum? Kalau belum mungkin bisa ditunggu sebentar. Kalau sudah bisa di screenshot dulu baru kita tutup. Bisa dicek dulu Eh, Bu terlebih dahulu. Tadi saya screenshot karena di WA Ibu 1245 tadi saya sudah masuk di 1245 sih Bu. Pesertanya sudah datang belum Bu? Maksudnya kan Baru biasanya satu minimal tadi kayaknya, baru satu. minimal kan 10 10 yang harus Oh, hadir. Nje. Mbak Lili tadi saya juga pesenin ke Mbak Lili untuk screenshot ketika jam mulai kan. Saya set 12.45 itu biar apa namanya? Biar teman-teman bisa join dulu jadi nggak terlambat nanti kita start jam 1 gitu. ya jam 1 tadi Mbak, kayaknya saya juga udah sempet udah sih Bu screenshot, kayaknya. Bu? Jam 1 udah. Tapi mungkin nggak sampai 10 tadi jam 1 Bu. Oke, oke. Belum nyampe Kayaknya nggak 10 apa-apa ya? Bu. Yang penting Oke. yang penting ada ini mahasiswanya udah ada gitu. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Berarti ini sudah jam 3:03 berarti bisa di screenshot ya, Bu ya. Sudah 2 jam lebih dikit. Iya, iya Bu. Oke, boleh Ibu. Apakah mau di screenshot dulu, monggo? Sudah Bu, Mbak, udah saya sudah. sebentar satu lagi deh kalau gitu ya. Iya. Saya Total nama-nama peserta 25. nama-namanya iya. Kalau gitu saya ulangi lagi Oke, screenshotnya. Ya Bu, udah Bu, makasih Bu. sudah banyak, sudah diskusi ya Bu Mas Alina, makasih banyak. Untuk apa namanya pengisian logbook mungkin biar nggak banyak nanti kemerungsung, maksudnya bisa dicicil aja ya Bu ya setiap pertemuan, habis itu mungkin bisa dimasukin buktinya gitu. Iya Bu, iya. Mungkin nanti ya Bu, soalnya ya mungkin nanti malam kali ya Bu ya, Oh atau iya besok nggak apa-apa, pagi. nggak apa-apa. Kemarin sih saya Pak Rasmin bilang tanya eh, berapa maksimal tanggal berapa Bu gitu, terus saya bilang nggak ada batasannya sih, cuman mengingatnya semester kemarin tuh kayaknya kalau di akhir semester semua nanti jadinya kemerungsung banyak sekali kan karena kita berakhir di 15 Desember, jadi mungkin dicicil setiap 1 minggu habis pertemuan, terus mungkin ada jeda seminggu kan Bu, nah itu bisa dicicil dulu. Nanti kan Iya, saya untuk absensinya nanti saya sesuaikan karena tanda tangan anak-anak manual, nanti saya yang scan, terus nanti saya yang upload aja. iya, iya baik Bu. Baik, terima kasih Iya. banyak Bu Mas Sarina. Sama-sama ya Bu ya, Kita ketemu sama-sama lagi, sama teman-teman ya. iya, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu, insya Allah di hari Jumat ya Bu ya, jam Iya, 1. iya. Oke. Baik, Makasih banyak ya semuanya ya. iya Dadah, sama-sama. dadah, Monggo. dadah, yuk. Oke, saya izin live ya. Izin live.
Nje, Bu, Iya, Bu. monggo bisa Bu. di-save dulu, saya absen anak-anak dulu. Ya, oke Bu, makasih. Dadah. Iya. Absen. Oke, gimana teman-teman? Rumit, Bu, rumit. Rumit, Bu. Susah, Apalagi Bu. pas kurva. Sulit, Bu. Oke, satu pusing, satu rumit, satu bingung gitu ya. Gak apa-apa, ini baru awal. Baru awal perdana, jadi nanti kita belajar pelan-pelan. Nanti untuk mungkin karena ini ya, maksudnya mungkin karena beliau biasa mengajar di S2, S3, jadi apa namanya, dan pembahasan tentang kurva gitu kan. Jadi agak disulit, tapi nanti untuk materi secara teoritisnya nanti tetap akan saya share ke teman-teman, maksudnya dari PPT dari saya tetap akan saya share, kemudian nanti PPT dari Bu Mas Harina sendiri juga akan saya share, sehingga teman-teman bisa belajar dari dua PowerPoint, dua materi seperti itu. Oke, saya panggil dulu ya absennya ya, sebentar. Oke, Tias Asri Rahayu. Hadir, Bu. Hadir. Arli Meranti. Hadir, Bu. Ririn. Hadir, Bu. Maria. Hadir, Bu. Lili Febrianti. Hadir, Bu. Muhammad Zaidan. Hadir, Bu. Muhammad Deki. Hadir, Bu. Gabriela. Hadir, Bu. Siti Meika. Hadir, Bu. Hadir. Elizabeth. Elizabeth. Ada itu, Bu, tadi. Kayaknya udah live deh, Bu. Elizabeth. Masih ada. Oh, itu ada. Iya, dari tadi ada kok. Oh iya, oke. Ada. Oke. Fredericus Eduardo. Fredericus. Gak ada ya? Oke, Marwin Effendi. Marwin Effendi. Hadir, Juga Bu. nggak ada. Ada. Oke. Vika Widya. Saya, Bu. Dina. Ada, Dina. Bu. Oke, Kiara Putri. Hadir. Ferdiana. Ferdiana Avandi. Ferdiana juga tadi ada kayaknya deh, Bu. Oh, hadir, Bu. Oke, Halevi. Hadir, Bu. Makan dulu biar kuat, Aisyah. Dwi Andika. Hadir, Bu. Anissa Azahra. Ada, Bu. Oke, kemudian Miranti. Hadir, Bu. Oke, kelas A1 ada yang belum dipanggil? Saya Bu Siapa? Dewi Tirta. Dewi Tirta. Dewi Tirta. Oke, Mbak Dewi Tirta, siap. Kemudian untuk kelas B1 karena bergabung Leonardus. Leonardus nggak bergabung ya. Kemudian Lisna. Hadir, Bu. Niken. Hadir, Bu. Ade Sagita. Hadir, Bu. Cindy. Hadir, Bu. Baik, ada lagi yang belum dipanggil? Teman-teman? Sudah semua? Ya, ada. Cukup? Oke, terima kasih atas waktu teman-teman, atas atensi dan atas keberkenannya Anda untuk mengikuti kuliah di hari Sabtu, meskipun ini hari libur, hari weekend, tapi teman-teman bersedia untuk kuliah, tapi mudah-mudahan besok minggu depan, dan seterusnya mudah-mudahan di hari kerja aja, terima di hari kasih. Senin sampai hari Iya, Jumat. Bu. Jadi tidak mengganggu hari liburnya teman-teman dan hari libur hari keluarga gitu ya.
Soalnya saya kalau saya di rumah pasti ada anak itu ya sudah nanti jadinya nggak bisa fokus. Baik, terima kasih ya. Selamat berakhir pekan. Kurang lebihnya saya Bu mohon mau maaf tanya, ya. Bu mau tanya. Mulai besok kita kuliahnya Sabtu juga atau dia pindah tetap Jumat? Astagfirullahaladzim. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa dibantu dijelaskan nggak ya? Mbak siapa tuh Mbak Halevi. Nah, Mbak Mirati mungkin bisa jelasin ke Mbak Nisa ya. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.